Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan bahas tentang pricing ya, cara kamu membuat struktur harga di restoran atau di F&B department ya. Saya minta Anggi dibaca, Anggi. Menu termed in food service establishment generally one of the following three major categories. 1. Standard menu. The standard menu is the same every day. It can be printed, the handed, and to guests, display in the operation or received by service staff. It is the menu format most common in commercial restaurant. 2. Daily menu. In some restaurant, you might like to operate without a standard menu and instead implement a daily menu that's it. A menu that change every day. This format is especially popular in some upscale restaurant where the chef daily creation are viewed with great anticipation and even some agree guess. 3. Cycle menu. A cycle menu is a menu that is in effect for a specific time period. Oke, nanti ini terutama di restoran ya. Kalau di hotel nanti kamu once kamu jadi F&B manager atau chef, kita harus mulai waktu hotel baru buka atau restoran buka, kita membuat menu-menu yang menjadi basic kita, menu-menu nanti di buffet, menu-menu à la carte dan sebagainya. Nah, sebaiknya waktu kita membuat menu itu, kita harus memastikan market kita gitu ya. Jangan sampai kamu bikin menu, misalnya kamu restorannya coffee shop gitu, tapi kamu beli banyak atau menunya banyak, misalnya Japanese item gitu ya. Kadang-kadang kan market belum tentu semuanya suka Japanese gitu ya. Yang paling aman kan kalau di restoran atau di hotel, ya mulai dari American atau Western, terus Asian atau Indonesia gitu ya. Tapi kalau market kamu memang lebih banyak lokal market Indonesia, mendingan kamu kuatin menu-menu lokal gitu ya, daripada memaksakan menu Western yang rasanya juga akhirnya kurang oke gitu ya. Nah, kecuali emang kalau kamu mix nanti banyak juga tamu-tamu asing, foreigner, ya kamu harus nyiapin atau bikin training untuk anak-anak kamu, minimal untuk beberapa menu populer Western yang bisa kamu sajikan di restoran atau di F&B kamu ya. Karena nanti itu mempengaruhi juga kan, dari variasi menu itu mempengaruhi juga tamu, kenyamanan, terus guest comment ya. Kalau memang kamu, jangan sampai kamu juga menu terlalu sedikit. Nanti kalau orang misalnya nginepnya long term gitu ya, kamu kalau nginep seminggu lah misalnya. Buffet breakfast itu kamu harus punya rotasinya mungkin 30 hari gitu ya, atau 20 hari lah minimal. Supaya dalam satu minggu itu nggak ketemu menu yang sama ya, supaya orang nggak bosen gitu ya. Nah, inilah kemampuan seorang chef. Kamu juga sebagai F&B manager harus bisa melihat, kadang-kadang terlalu banyak karbonya juga, atau komposisinya terlalu banyak ikan gitu kan. Kadang-kadang nggak semua orang atau kamu senang ikan, jadi kita harus mix gitu ya. Nah, di sini kemampuan seorang F&B manager, director F&B dengan chef dalam membuat menu, sehingga menu itu walaupun simple atau sederhana, tapi satu taste-nya dapat, presentation-nya bagus. Ya itu yang dicari kita kan, tamu yang pertama dari sisi yang pasti taste-nya ya, terus presentasinya menarik, itu yang akan memberikan nilai positif buat hotel kita atau restoran kita gitu ya. Nah, ini saya minta Bagus baca. Baik, Pak. Faktor efektif fishing. Revenue management factor in food fish. 1. Economic education. 1. Local reputation. 3. Service class. 4. Guest tip. 5. Product quality. 6. Protein season. 7.
and which 8 point 9 location 10 sales mix. Oke, jadi waktu kamu itu yang saya sampaikan tadi, waktu kamu bikin restoran atau bikin hotel di Palembang atau misalnya di daerah Kabupaten Palembang, misalnya di Lahat, di Muara Enim dan sebagainya gitu ya. Kamu lihat kira-kira market kondisinya seperti apa? Daya beli di misalnya di Lahat itu daya belinya berapa sih masyarakat atau tamu yang makan di situ gitu ya. Jangan sampai kamu bikin harga misalnya kemampuan daya belinya misalnya di bawah 100.000, terus kamu jualan menu-menunya di atas 200.000, ya pasti kamu nanti punya coffee shop menunya nggak laku gitu ya. Nah kalau menu kamu nggak laku, nanti kamu udah belanja barangnya banyak yang rusak, akhirnya busuk dan sebagainya. Nah itu kita harus pintar membaca market ekonominya juga ya. Jadi kira-kira jangan, kamu nggak usah khawatir walaupun hotel misalnya di daerah kabupaten gitu ya, makanan lokal nggak apa-apa, tapi kalau bisa lokalnya bener otentik gitu ya, rasanya nggak kalah sama yang di warung aslinya atau di restoran aslinya gitu. Nah makanya banyak kombinasinya ya gitu. Saya dulu jadi GM malah pernah bawa, dulu kita pengen di lobi bikin misalnya nasi liwet Solo gitu ya. Itu nyari yang benar-benar otentik kan anak-anak susah ya masaknya gitu. Kita hire ibu-ibu dari Solo yang memang apa sih jago gitu masaknya. Dan itu happening gitu di lobi di restoran kita tuh dapat gitu karena rasanya dapat gitu karena otentik gitu ya. Nah ini yang jadi problem di beberapa hotel itu, menunya banyak menu lokal tapi rasanya nggak jelas gitu. Nah itu yang jadi problem ya. Terus nanti kalau coffee shop kan jelas service levelnya ya lebih casual ya, nggak fine dining gitu. Kamu harus lihat juga tipe-tipe tamunya seperti apa. Misalnya kamu hotel di Palembang tipenya marketnya government dari Jakarta atau dari Palembang atau local market, kebiasaan atau kesukaan mereka kamu harus tahu gitu ya. Jadi kamu bikin menunya, misalnya menu dari 30 gitu, yang laku cuma 10, berarti kamu gagal bikin menu manajemen ya. Ternyata menunya banyak yang slow moving ya, banyak yang nggak lakunya gitu ya. Terus portion juga mempengaruhi. Portion gede kan akhirnya selling price-nya mahal, laku nggak gitu ya. Nah kadang-kadang banyak main portionnya dikecilin supaya harganya slightly kelihatan murah. Jadi kita bisa compete gitu dengan restoran-restoran independen kalau kita jadi hotel gitu ya. Ambience juga mempengaruhi, apalagi sekarang kan zaman Instagramable ya. Jadi kalau restoran yang punya Instagramable, kadang-kadang produk makanan yang nggak enak, tapi karena ambience-nya dapat, Instagramable, banyak orang datang gitu ya. Kalau kamu ke Bandung, ke Jakarta, atau beberapa kota besar, ada beberapa restoran yang memang dari sisi ambience-nya atau apa ya namanya, infrastrukturnya udah keren gitu. Misalnya kayak di Bandung ada restoran yang di Dago ya, di atas di gunung, itu maka apa restorannya itu keren. Jadi dia 360 derajat bisa lihat kota Bandung gitu ya. Makanannya sih so-so lah, dibilang enak, ya enak tapi nggak enak-enak banget gitu. Tapi itu bisa menarik orang datang gitu loh, walaupun makanan nggak begitu juara, tapi ambience-nya atau apa ya namanya, dekorasinya, tempatnya tuh nyaman banget, jadi orang akan berlama-lama gitu ya di restoran tersebut. Udah gitu kan viralnya itu yang kita ini ya, jadi efek dari orang posting di media sosial kan bisa kamu bayangin, ingat nggak dulu yang ada, kalau kamu suka lihat nggak, yang kebetulan saya orang Bandung jadi saya ininya iklan di Bandung ya. Jadi apa namanya tuh, apa dulu tuh yang odading gitu ya, orang beli odading sampai ngantri gitu ya, padahal kan biasa aja rasanya gitu kan, cuman karena iklannya waktu itu viral, akhirnya efek orang kita kan, atau semua orang lah intinya, kalau ngelihat sesuatu yang baru, bagus gitu kan, ingin ketahuannya tinggi gitu ya. Akhirnya ngantri, orang banyak yang beli tuh.
Tapi itu nggak lama setelah itu selesai ya. Nah, makanya gimana kita bisa menjaga kondisi terus, berarti kamu digital medianya kudu jago, kudu kuat gitu loh. Apalagi kalau kamu udah punya ambient yang bagus, kamu harus media digitalnya harus jalan gitu loh. Kamu harus hire satu orang yang jago promo di digital media sehingga menu-menu update terus tentang event-event di situ kamu viralkan. Jadi sehingga apa namanya follower kamu akan naik dari restorannya gitu ya. Terus juga pasti ada pendatang baru atau tracking new customer bagi kamu. Ya lokasi udah pasti ya, lokasi kayak tadi kan lokasinya di gunung ada lawannya lah gitu kan. Kayak tadi makanannya nggak begitu ya, biasa enak tapi nggak terlalu enak, tapi karena ambience bagus, instagramable, akhirnya dia ramai terus gitu ya. Apalagi digital media dia jago gitu, jadi setiap hari itu ada tematik yang akan dia ini kan. Misalnya kita nanti kalau kamu nanti belajar digital media, jadi nggak selalu menu di restoran itu, tempat-tempat menarik di sekitar situ bisa menjadi tematik untuk menuju ke restoran tersebut dan sebagainya gitu ya. Yang terakhir adalah sales mix. Jualannya kita juga harus, kadang-kadang ada beberapa menu yang nggak populer gitu. Gimana cara menu nggak populer itu, mungkin kita bundling atau apa. Nah itulah kemampuan seorang review manager sama chef untuk melakukan review analisis dari menu ya. Sehingga semua menu itu bisa bergerak gitu, laku gitu. Kalau menu nggak laku, udah 3 bulan kamu ganti ya. Jangan dalam setahun menunya nongkrong aja di dalam menu, tapi nggak pernah ada yang beli gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Yang mau nanya nggak? FNB? Oke, kalau nggak ada, Sapitri bisa dibaca. Sapitri. Baik, Pak. Economic condition. The economic condition that exists in a local area or even in entry. Gimana? Udah semuanya? Oke, sinyalnya kali ya. Jadi economic condition tadi saya sampaikan. Jadi kalau emang ekonomi lagi menurun, kadang-kadang kita untuk jualan juga agak sulit ya, karena daya beli masyarakat yang lagi lemah. Terus local competition, kayak contohkan di Jakarta, di Kemang gitu ya. Sepanjang Kemang itu kafe, restoran gitu kan. Di situ punya produk, punya produk yang sangat kompetitif ya satu sama lain ya. Saling bersaing untuk mendapatkan kekuatan market gitu ya. Jadi kekuatan pertama itu pertama lokasinya ya, di Kemang, Jakarta udah paling bagus. Terus dari sisi produknya yang tadi ambience-nya, terus produk quality dari makanannya juga, menunya, harga dan sebagainya. Nah ini yang harus kamu sangat perhatikan kalau kamu bikin restoran. Kalau service level kan seperti sampaikan, kalau kamu restorannya fine dining pasti jenis pola servisnya berbeda, materialnya beda, perlengkapannya juga beda ya, dibanding dengan coffee shop yang lebih casual dan sebagainya. Tipe tamu seperti sampaikan, kalau kamu hotelnya, restoran, marketnya lokal, foreigner jarang, mungkin banyakin menu lokalnya gitu ya, karena ya lebih orang kan pasti lebih senang dengan makanan, istilahnya makanan yang dimasakin ibunya gitu ya, makanan yang hari-hari dimakan sejak kecil sampai dewasa. Dia akan menjadi suatu kenangan tersendiri kalau kamu misalnya dulu pernah makanan rakyat yang sudah nggak ada gitu ya, terus sekarang ada di hotel tersebut. Dalam seperti tadi saya sampaikan gitu ya, saya siapin nasi liwet, saya bawa chefnya ibu-ibu dari Solo supaya otentik si rasanya,
seperti kamu makan di Solo gitu nasi liwet. Nah itu adalah satu contoh usaha hotel gimana cara memenangkan persaingannya gitu. Jadi akhirnya di restoran itu sangat terkenal kalau breakfast ada nasi liwetnya atau misalnya ada ketan bakar yang sama kayak kamu makan misalnya di Lembang, di Bandung gitu. Nah itu contoh bahwa kita kalau bikin menu itu ya harus, kalau memang menu itu harus otentik gitu supaya orang akan ngerasain itu nggak beda jauh dengan aslinya gitu. Nah, emang dibutuhkan energi atau sumber daya ya, kayak tadi kan saya harus hire orang jauh dari Solo nyiapin rumahnya, nyiapin jalan, tapi kan secara branding hotelnya dapat gitu. Jadi hotel saya yang dulu itu terkenal nasi liwetnya terkenal kayak makan di Solo pada hotelnya di Jakarta gitu. Itu satu contoh ya. Nah, tadi portion saya sudah juga terangkan bahwa kalau kamu memang harganya slightly misalnya di bawah 100 ribuan, ya kamu harus berdamai dengan portion ya, yang harus standar misalnya 200 gram. Kalau benar 200 gram US meat-nya gitu kan, misalnya di kabupaten itu kamu jualan di Ladu, siapa yang mau beli gitu kan, buang-buang stoknya, dagingnya, ada menu tapi nggak ada pembelinya, sayang gitu. Mendingan kamu bikin kreatif, mungkin portionnya kamu kecilin, kamu tambahin apa, lebih kreatif di presentationnya sehingga kita bisa ngakalin harganya gitu supaya harganya bisa masuk ke market gitu. Apalah artinya kamu produk bagus, harga mahal tapi nggak ada yang beli, sama dengan bohong ya nggak. Mendingan harganya comfortable tapi kamunya bisa jual gitu ya. Yang terakhir adalah meal period ya, kadang-kadang banyak restoran yang buka lunch sama dinner doang. Tapi banyak juga sekarang di Jakarta mengambil market orang yang datang kerja yang belum breakfast, dibuka di pagi hari untuk breakfast. Nah itu ternyata ada marketnya. Nah itu kamu harus bisa membaca arah itu juga. Cuman emang konsekuensinya kan nanti pegawai shiftnya jadi lebih panjang. Dari sisi listrik segala macam pasti lebih awal. Tapi kan ada kesempatan kamu bisa jualan lebih gitu ya. Location udah jelas lah, kalau locationnya bagus ya kamu akan secara ibaratnya bersaing, kamu udah lokasinya udah bagus, sudah menang duluan, itu tinggal sisanya gitu. Jasmine seperti sampaikan kalau kamu jualan kayak di McDonald gitu ya, bisa jualan burger di sama French fries plus Coca-Cola dan sebagainya. Ini adalah untuk mengakali supaya jualan misalnya French fries-nya bisa laku, atau misalnya slow movingnya minumannya supaya dorong ke jual ya di bundling gitu ya, biasanya itu namanya sales mix ya. Nah menu, kalau tadi kemarin kita udah ngajarin ya cara menghitung food cost, yaitu adalah yang bahan-bahan untuk membuat misalnya buat kopi ini apa aja dibagi selling price-nya, itulah adalah menghitung food cost atau beverage cost ya, sudah saya sampaikan kemarin ya. Nah, atau kebalikannya kalau kamu mau marginnya atau profitnya mau segini, itu ada rumusnya seperti ini. Itu yang kamu baca nanti. Jadi harga jual dikurangi product cost, itu margin kamu. Jadi kalau kamu mau marginnya misalnya $10, product cost-nya $20, berarti harga jualnya tinggal tambahin aja gitu ya. Itu salah satu contoh yang sederhana. Nah, kadang-kadang kita di dalam persaingan bisnis, restoran atau hotel, terutama di F&B-nya, kita yang seperti sampaikan tadi, untuk kamu kan sering dengar ya ada kayak diskon makanan tapi menu buffet as per chef gitu ya. Nah itu ada salah satu contoh juga untuk membuat pricing-nya gitu menarik gitu ya. Mungkin yang as per chef adalah menu-menu recycle gitu ya, menu yang kemarin dicoba dibikin baru supaya barangnya tidak menjadi wasted, dijual tapi barangnya masih bagus, dikasih diskon. Nah itu salah satu contoh dari strategi happy manager ataupun chef dalam memenangkan persaingan gitu ya. Kalau Kupan, kalau misalnya restoran-restoran yang kalau kamu makan di mana tuh di Jakarta yang kita beli ininya dulu ya, apa namanya, apa sih namanya, beli dulu apa sih pakai kartu itulah
Jadi kamu deposit dulu terus bisa makan di itu. Nah, itu ada keuntungannya, kadang-kadang banyak orang makan kan ada pecahan kembaliannya yang jarang ditukar. Nah, itu juga salah satu contoh strategi untuk kamu ini. Tadi bundling udah saya sampaikan. Nah, nanti kamu kalau jadi apa namanya? Jadi FB manager atau jadi chef, kamu nanti harus di saya sebagai GM makin nanya, gimana kamu menghitung buffet cost-nya? Nah, cara menghitung buffet cost gampang sih. Kamu hitung aja berapa hari ini misalnya kamu belanja atau masak untuk buffet mulai dari nasi putih sama karbonya sama sayuran plus apa pastry item dan sebagainya, kamu totalkan belanjaannya kamu berapa. Nah, nanti dibagi jumlah tamu itu adalah rata-rata cost per buffet. Misalnya kamu dari rooms, dari selling kamar itu dikasih alokasi breakfast-nya misalnya 100.000 per orang gitu ya. Ternyata kamu belanjaan kamu atau masak hari ini dibagi tamu itu misalnya totalnya jadi 50.000. Harga jual kamu 100.000. Berarti food cost kamu untuk buffetnya 50% ya. 50.000 dibagi 100. Nah, itulah salah satu contoh untuk menghitung berapa sih buffet cost-nya. Jadi kalau pagi-pagi kan kamu nyiapin buffet ya, si chef dan sebagainya. Kamu untuk menghitungnya seperti itu ya caranya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Pak, mau tanya Pak. Kalau misalnya di fine dining itu untuk portion size-nya itu ada standarnya nggak Pak? Kalau misalnya main course harus 200 gram gitu Pak. Iya, ada. Kan namanya udah fine dining ya. Berarti kalau fine dining ibaratnya lebih ke rules lah gitu ya, international rules. Misalnya meat standarnya 200 gram atau 250 gram ya harus sesuai gitu ya. Beda kalau di coffee shop kamu masih bisa slightly nggak ngikutin standar internasional gitu ya. Jadi kalau fine dining kita sudah committed dengan kan judulnya fine dining, harga yang dijual juga harganya sangat lebih mahal ya dibanding coffee shop. Berarti produknya harus benar-benar terbaik ya dari sisi kualitasnya, dari sisi gramasinya. Jadi nggak bisa diakalin gitu ya. Nanti akan jadi problem kalau tamu-tamu yang sudah terbiasa makan di fine dining. Nanti akan dia compare kan. Kalau makan di restoran kamu, di hotelnya, kayak steaknya ternyata cuma 150 gram gitu kan. Sedangkan harganya nggak beda jauh sama kayak makan di Shangri-La, makan di mana gitu. Nah, itu akan menjadi bumerang buat kamu nantinya, buat promosi dan sebagainya. Jadi makanya pastiin kalau kamu bikin fine dining, pertama marketnya ada. Kedua, harga jualnya memang sudah sesuai dengan produk yang kamu tawarin ya. Dulu kita punya fine dining, itu meat-nya itu kita ngambil dari Brazilian atau dari imported gitu yang mahal-mahal gitu ya. Tapi marketnya memang nggak banyak, tapi ya sekali makan bisa sejutaan gitu ya waktu tahun 2000 something gitu ya. Nah itu adalah konsekuensi kita gitu. Kalau kita mau jualan fine dining ya kita harus benar-benar produknya, kualitinya harus bagus, gramasinya sesuai standar internasional dan sebagainya gitu ya, tinggi ya. Thank you, Pak. Nah selanjutnya untuk wine ya, biasanya kan kalau di restoran atau di fine dining terutama ya, kita jualan wine juga ya. Nah wine juga nanti sama kamu kalau bintang 5 atau ya kalau bintang 5 di Palembang wine-nya seberapa laku gitu ya. Tapi kalau di Jakarta kayak di Mulia atau Bali, wine itu pasti lumayan itu jualannya. Nah, kita kembali ke market kita juga. Kalau Australian market, mungkin jenis wine-nya tipenya yang orang-orang Australian suka gitu ya. Misalnya kamu marketnya lebih banyak Australian, ya kamu jualannya yang produk-produk yang mendekati market kamu. Walaupun mungkin ada yang Russian, yang obat orang Russian, orang France gitu ya, tapi portionnya akan lebih banyak Australian. Karena kan biasanya
Kalau hotel udah tersegmentasi sama pasar itu, pasarnya lebih banyak Australia, lebih banyak Russian, ya kita produknya juga mengikuti market kita ya. Malah beberapa front desk-nya kita menggunakan GSO-nya GSA-nya orang asing gitu. Kayak saya dulu di Bali, kita karena market kita ngambil Russian, kita bawa front desk-nya orang Rusia yang bisa berbahasa Rusia. Nah, nanti mungkin ada juga front desk yang dari Italia kalau marketnya banyak gitu. Nah, itu adalah apa supaya bisa memudahkan komunikasi tamu. Kadang-kadang banyak juga orang Rusia kan yang Inggrisnya nggak bagus gitu ya, atau dia nggak bisa bahasa Inggris. Nah, supaya memudahkan ya kita punya orang pegawai yang memang bisa bahasa Rusia atau memang orang Rusia sekalian, itu lebih baik. Nah, kayak di Jepang, hotel-hotel yang mau ngambil market Jepang, kayak dulu saya gitu ya, saya pengen ngambil market Jepang yang di Jakarta. Itu nggak mudah loh. Kita minimal kalau mau pengen gampang, kamu nyari sales manajernya memang orang Jepang. Karena orang Jepang itu lebih senang berbahasa negaranya gitu ya, berbahasa Jepang. Jadi akhirnya dulu saya walaupun kita ada orang Indonesia jago bahasa Jepang, beda gitu dengan orang Jepang yang sudah ini. Akhirnya dulu saya sampai kita waktu itu ada pertukaran pelajar tuh dari Jepang. Nah, saya masukin dia ke sales. Di sales dia bisa nge-grab market-market Jepang. Waktu itu sebetulnya saya kerjanya di kawasan industri ya di Cikarang. Kan ada Toyota, ada pabrik-pabrik dari Jepang lah. Nah, si anak ini jago tuh karena memang orang Jepang gitu ya. Jadi bahasanya dia bisa bantu kita jualan tuh. Sebenarnya sih kan nggak boleh nama anak training ya, tapi dia mau jualan di sales, dia malah kita kebantu banget itu jualannya. Terus akhirnya kita terpaksa hire juga tenaga anak-anak cook yang lama di restoran Jepang gitu ya. Karena market kita udah banyak Jepangnya, kita menunya banyak Jepangnya juga, berarti kita perlu tenaga-tenaga cook yang bisa berbahasa kuat produk food Jepang gitu ya. Ini tadi yang seismic, nanti dia sama. Kadang-kadang dalam kita bikin bundling atau seismic, nggak semua menu, kita ada beberapa menu yang kita korbankan, cost-nya lebih tinggi ya. Misalnya kayak gini nih, ini hamburger lebih tinggi, supaya atau ininya dimurahin, supaya ininya laku semua. Itu salah satu strategi ya, supaya 3 item ini bisa laku dijual gitu ya. Mungkin satu item harganya di slightly lebih murah gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut ke masalah F&B storage ya. Jadi kita harus bisa memanage, tadi kan memanage menunya yang akan dijual, sekarang kita memanage bahan-bahannya. Pastiin bahan-bahannya itu yang kamu beli yang pertama expiry date-nya ya. Jangan kamu beli yang udah mau expire. Kalau bisa expire-nya panjang, bisa 6 bulan, kalau 1 tahun lebih bagus gitu. Tapi kalau cuman kamu udah beli tinggal expire tinggal bulan depan ya kamu beresiko karena nanti takutnya belum laku barangnya udah expire atau udah spoil atau sudah nggak bisa dipakai gitu ya. Karena pengaruh dari kita storage ini mempengaruhi ke keuangan kita. Kalau banyak barang yang rusak, kamu kan nanti akan sia-sia ya beli barang tapi nggak bisa dipakai atau dijual. Nah, di dalam hotel atau di restoran nanti kita ada metode yang namanya inventory-nya. Ada yang namanya FIFO ya, first in, first out. Artinya barang yang pertama masuk, misalnya beras pertama masuknya dari supplier A gitu. Nanti yang dipakai pertama yang dari supplier A ini gitu ya. Jadi first in, siapa yang barang pertama masuk, first out. Yang keluar pertama masuk ke kitchen dan sebagainya ya. Ada lagi namanya LIFO, last in, first out. Itu barang yang terakhir pertama keluar, tapi itu malah nanti yang pertama datangnya malah jadi rusak atau spoil ya. Nah, biasanya kita ada standar operating prosedurnya untuk ngambil barang di gudang itu nggak sembarangan, nanti barangnya banyak yang diambil orang gitu ya. Ada prosedurnya gimana cara ngambil barang di gudang, mulai dari store requisition. Kalau zaman dulu kan manual ya, sekarang udah integrated by system. Jadi misalnya chef mau
masak buat besok, dia bisa belanja dari purchasing, atau dia juga bisa ngorder dari store, dia masuk ke sistem nanti. Nanti anak store atau anak purchasing akan baca tiap pagi barang-barang apa yang harus dibeli, atau barang-barang apa yang harus dikeluarin dari gudang. Nah, itu nanti kalau barangnya nggak ada di gudang, maka langsung dibelanja sama purchasing. Dan barangnya akan datang besoknya, sehingga si chef waktu masak barangnya udah tersedia gitu ya. Yang pertama kita udah ngontrol ngontrol keluar masuk barang itu harus ada SOP-nya dulu, standar operatingnya seperti disampaikan. Misalnya standar operatingnya adalah FIFO, barang yang pertama masuk first in adalah first out, yang pertama keluar gitu ya. Nanti masing-masing departemen request menggunakan sistem, nggak bisa sembarangan ngambil barang di gudang. Terus nanti setiap pengambilan barang juga akan dikontrol oleh akunting. Jangan sampai barang kebanyakan diambil atau barangnya malah dicolong gitu ya. Nah, kita harus dikontrol. Nanti direview, dan terakhir kita akan review gimana sih barang-barangnya, apakah banyak ngambil tapi nggak ada penjualan, berarti tidak termanage dengan baik gitu ya. Nah, ini siklusnya inventory ya, mulai dari pembelanjaan barang, terus barang itu akan dibukukan di sistem, nanti dikirim ke gudang, dari gudang nanti ke departemen masing-masing kalau request dan sebagainya. Ada juga yang sistemnya direct ya, jadi barang langsung dibeli, langsung masuk, nggak ke gudang lagi, tapi langsung masuk ke kitchen. Jadi kita meminimalkan persediaan atau inventory. Jadi hotel itu nggak pakai inventory. Jadi barang beli langsung dimasak, barang beli langsung masuk kitchen. Nah, itu bagus juga untuk mengurangi persediaan. Persediaan itu kan adalah uang yang kita simpan di dalam bentuk barang gitu ya. Kemungkinan rusak, kemungkinan hilang kan besar di barang. Jadi daripada disimpan, mendingan langsung aja diproduksi di kitchen. Itu satu contoh ya. Nah, ini aturannya juga nanti supplier itu ngirim barang ke receiving, dari receiving mungkin nggak diantar ke kitchen, yang antarnya mungkin orang receiving ya, supaya tidak terjadi kong-kalingkong. Nanti kalau suppliernya nongkrong di kitchen, dekat sama chefnya atau dekat sama itu malah jadi nggak bagus ya. Jadi dia hanya ngirim barang sampai dengan loading dock ya, sampai dengan bagian receiving. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang kita untuk lakukan deal dengan supplier. Pastiin harganya adalah harga yang paling termurah ya. Biasanya kita bikin perbandingan 3 vendor. Misalnya beras dari vendor A, vendor B, supplier A, supplier B, supplier C. Kamu lihat yang paling murah mana. Tapi paling murah nggak jaminan juga. Nanti paling murah yang juga barangnya harus selalu tersedia. Jangan kamu paling murah tapi barangnya nggak pernah ada. Itu juga repot namanya ya. Nah, dari seleksi vendor itu akan membantu nanti cost kamu rendah. Kalau kamu beli pada vendor yang mahal-mahal aja, ya nanti kan pasti itunya food cost kamu mahal ya. Jadi sangat penting kita harus compare, bandingin vendor mana yang termurah. Gitu ya. Dan pastikan juga tidak ada kong-kali-kong antara purchasing, receiving dengan vendor ya. Ya, ini akan banyak terjadi karena mereka akan sering interaksi ya, dan sebagainya. Nah, kalau untuk barang-barang biasanya untuk barang kitchen yang chef lah yang order ya, tanda tangan. Kalau barang-barang FB equipment, FB supplies ya F&B manager atau director F&B. Barang-barang housekeeping ya executive housekeeper yang tanda tangan ya di store requisition atau purchase requisition. Yang barang engineering adalah chief engineering ya. Nah, prinsipnya setiap barang itu nanti akan dicek persediaannya oleh accounting. Pastiin barang-barang yang dibeli itu terpakai. Jangan sampai ada yang saya sampaikan barang dibeli, ada pernah dulu restorannya coffee shop, tapi karena si kitchennya backgroundnya Jepang, banyak dia beli barang-barang bahan makanan Jepang gitu. Pas setahun ternyata barang-barangnya nggak pernah kepake gitu ya. Nah, ini harusnya contohnya apa yang diorder chef ini harus mengikuti menu yang akan dijual gitu ya. Jangan menunya Western tapi produknya Jepang gitu kan, itu akan mubazir nanti ya.
Nah, setiap hari nanti cost control akan bikin daily flash food cost, seperti saya sampaikan kemarin ya, dia akan dibaca oleh chef, oleh FB manager sama GM. Nanti GM, saya sebagai GM akan ngecek kenapa chef food cost-nya tinggi gitu kan. Nah, chef harus bertanggung jawab terhadap apa yang dibelanjain. Dia belanja bisa tinggi saat itu, mungkin nanti wedding ada di weekend gitu ya, make sense itu. Tapi jangan sampai belanja naik terus tapi revenue-nya nggak naik-naik, berarti something wrong dengan si chefnya, nggak bisa ngorder, berarti dia main ngorder, main asal-asalan. Harusnya ngorder kan ngikutin jumlah kamar yang akan dijual, jumlah tamu, apa ada event wedding dan sebagainya ya. Ini sistem pengorderan ya dari masing-masing departemen, nanti bikin PR atau bikin PO, nanti purchasing akan dicek sama cost control, tanda tangan GM dan sebagainya. Nanti barangnya dikirim ke supply. Ini adalah siklusnya ya. Ini contoh nanti. Nah, ini contoh yang saya bilang dari flash food cost ya. Jadi setiap hari nanti cost control akan bikin ini untuk ngasih tahu ke si chef nih cost-nya berapa nih hari ini gitu ya. Nah, ini misalnya dari hari pertama sampai hari ke-7. Barang yang diorder dari gudang, barang yang dibeli selama perjalanan, selama sehari itu dikurangi dengan barang yang tidak dijual ya, kayak buat makan karyawan kan nggak dijual ya, complimentary nggak dijual. Nah, dibagi revenue ternyata food cost-nya 62, ini gede banget nih. Oh ternyata di weekend nanti dia ada wedding nih. Ya revenue-nya kan ada gede nih di sini nih, oh ada wedding. Jadi di sini gede dulu, nanti akan turun mengecil. Terus rata-rata berarti cuma 31, oke lah, fine. Mungkin dia punya ballroom-nya nggak gede-gede amat, jadi wedding-nya nggak banyak. Nah ini salah satu contoh report yang diberikan cost control, dan ini menjadi parameter keberhasilannya chef sama F&B manager ya. Dia harus bisa maintain cost of food-nya. Jangan sampai cost of food-nya tinggi. Kalau ini misalnya budgetnya 35 ya dia masih inline ya, dia 31%. Ini contoh reportnya, nanti kamu baca aja. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Bagus, Pak. Ya. Gimana? Yang masalah apa namanya, Bu, diskon di hotel atau restoran itu, Pak, apakah ada hari tertentu atau apa namanya sudah terjadwal? Terus yang misal kita order susu, Pak ya, mil. Ternyata waktu kita pakai itu tuh susunya tuh basi, Pak. Padahal tanggalnya tuh masih lama, Pak. Itu gimana, Pak? Atau kita bisa lapor dari apa namanya yang kita order atau gimana? Oke. Yang pertama yang diskon ya. Kalau diskon biasanya kamu kalau sebagai FB manager sama chef misalnya kamu udah tahu nih biasanya hari-hari sepinya di Senin, Selasa gitu ya. Nah kamu mau bikin promo, bikin diskonnya di Senin, Selasa, berarti udah terschedule ya. Tiap Senin, Selasa kamu akan bikin. Atau kamu mau bikin misalnya setiap hari dari pastry, nanti di jam 6 malam sampai jam 8 kamu bikin happy hour misalnya di pastry shop kamu gitu. Karena barang-barang yang nggak laku di pastry akan dijual setengah harga di malam hari jam 6 sampai jam 8. Nah itu ngikutin tren atau kebiasaan atau strategi kamu gitu ya. Kalau udah strateginya dibikin di depan berarti itu akan rutin ya, akan dilakukan. Tapi kadang-kadang ada juga hal-hal yang di luar dari schedule ya. Misalnya tiba-tiba kamu lagi banyak produk melimpah, misalnya di Palembang katakanlah lagi banyak produk apa ya, sayuran nggak ada, misalnya buah-buahan lah, duku atau apa. Nah kamu kan bisa nanti karena produknya lagi murah nih, kamu bikin misalnya mocktail dari bahan itu gitu ya. Karena dari satu sisi produknya lagi berlimpah, harganya murah, itu kesempatan kamu kreasi bikin mocktail atau produk makanan yang menggunakan produk-produk yang lagi diskon atau lagi bahannya lagi banyak, berlimpah, sehingga murah. Itu salah satu contoh. Nah, bagusnya kamu bikin kalender event gitu dalam sebulan, setahun, kapan kamu promo-promonya, eventnya apa aja, kamu dibikin itu. Jadi nggak ngedadakan tiba-tiba, kita bikin besok gitu, nggak bisa. Kamu harus
terstruktur gitu ya. Kecuali yang tadi case-nya ada barang-barang yang lagi sale atau bahan lagi banyak, kamu bisa kreasikan, terus kamu bikin menu, jadi diskonnya pada saat happening itu aja terjadi gitu ya. Nah, kedua kalau barang susu gitu, kamu pas pakai ternyata expire, itu ada dua kan problemnya. Emang sebelum masuk ke situ udah expire, padahal tanggalnya masih panjang, berarti produknya ada masalah dengan si vendornya. Tapi kalau misalnya hari pertama oke, hari kedua tiba-tiba basi, mungkin kamu punya freezernya atau penyimpanannya kamu nggak benar gitu ya. Nah, kalau produk yang belum dibuka terus tiba-tiba basi, kamu bisa retur ke purchasing-nya. Purchasing biasanya kita akan ada perjanjian ya dengan vendor ya, kalau barang-barang yang rusak sebelum expiry date bisa ditukar barangnya gitu ya. Tapi tergantung, kalau ternyata dia reseller ya, bukan distributor, biasanya rada susah karena dia udah beli kan. Tapi kalau distributor kan dia akan balikin lagi ke pabriknya gitu ya. Nah, di sini ketelitian kita juga sebagai orang operation gitu ya. Pastiin barang waktu sebelum dipakai dari gudang, waktu ngambil dari gudang, dari seal-nya masih bagus, expiry date-nya masih panjang. Jadi kalaupun ada terjadi apa-apa, tidak salah-salahan gitu ya. Nanti kalau udah gitu kan udah jelas prosedurnya udah benar, tapi ternyata pas mau dipakai barangnya rusak. Kamu komplain ke purchasing, purchasing akan komplain ke vendor, yang mudah-mudahan vendor itu sebagai distributor ya akan diganti. Biasa kalau vendor-vendor kita pilih vendor yang besar ya, karena kalau kayak barang-barang kayak gini kalau ada rusak bisa di refill ya, diganti gitu ya. Nah, itu juga kemampuan seorang purchasing manager. Kamu juga sebagai FB manager harus menghimbau sama purchasing untuk milih vendornya yang produknya barangnya bagus, itu jangan murah doang. Ini produknya sering tadi expire, spoil dan sebagainya. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Oke, Pak. kalau nggak ada lagi, ini biasa kuisnya nanti dijawab di email ke sini, pertanyaannya ini ya. Oke, Rahel Pak, bisa difoto Rahel. Nanti di Japri siapa yang nggak masuk ya. Udah, Rahel. Rahelnya mana ya? Oh, udah. Udah. Udah ya. Oke, kalau udah thank you. See you next week. Yang minggu depan UTS ya. Soalnya udah saya kirim ya. iya Pak. Oke, thank Baik, you. Pak. See you Thank you, next Pak. week. See you next week. Thank